Trading dan spekulasi itu sangat berbeda. Metodenya beda, strateginya juga beda. Jangan mencampur adukan dengan menggunakan strategi trading untuk investasi dan sebaliknya juga jangan menggunakan metode investasi untuk trading. Di channel ini, saya sudah membahas makroekonomi, investasi saham, kripto, blockchain, dan banyak lagi. Namun ada satu yang seharusnya sejak awal saya bahas dulu sebelum bahas yang lain. Kali ini kita mau bicara tentang hal yang sangat mendasar dan itu adalah uang. Ada banyak sekali misconception tentang uang yang saya temukan di internet. Yang pertama adalah pemahaman tentang uang secara sempit. Hampir semua literatur mendefinisikan uang dengan 3 fungsi dasar uang, yakni 1. Source of value, sarana penyimpan nilai, 2. Unit of account atau satuan harga, 3. Medium of exchange atau alat tukar. Pengertian ini hanya melihat uang secara sempit karena hanya dilihat hanya fungsi dasarnya saja. Analoginya jika Anda melihat makanan hanya dari kacamata ahli nutrisi, maka tidak perlu ada seni kuliner, tidak perlu ada seni penyajian atau presentasi, tidak ada food business, kemasan, serta berbagai hal lain yang sehubungan dengan makanan. Saya rasa ini pemahaman yang terlalu sempit. Yang kedua adalah pemahaman keliru tentang uang karena yang dilihat hanya yang nampak di permukaan saja. Saya ingin melakukan satu eksperimen kecil. Saya yakin Anda pernah dengar pertanyaan klise ini. Can money buy you happiness? Bisakah uang membeli kebahagiaan? Ketika saya menanyakan hal ini, maka biasanya orang akan langsung jawab bisa. Atau ada lagi yang jawab tidak bisa namun takut dibilang munafik. Oke. Untuk menjelaskannya kepada Anda semua, saya akan ajak Anda eksperimen sebentar. Ambil kertas dan pensil atau bolpen. Kemudian coba pejamkan mata sebentar dan bayangkan jika Anda dapat hadiah 100 triliun dolar, Anda kira-kira happy nggak? Tulis T jika tidak dan tulis Y jika ya. Sudah? Saya kasih waktu sebentar. Oke, jangan rubah jawaban Anda loh ya. Saya sekarang tunjukkan hadiah 100 triliun dolar Anda. Wujudnya bukan dolar kayak gini. Tadi kan saya nggak ada bilang dolar apaan. Tapi dolar yang ini alias dolar Zimbabwe. 100 triliun dolar Zimbabwe ini paling cuman cukup beli roti 1 biji aja. Jika Anda termasuk kelompok orang yang meyakini bahwa uang bisa memberikan kebahagiaan dalam hidup orang, maka coba lihat orang-orang ini. Duitnya banyak nggak? Mereka ini duitnya banyak banget. Mereka duduk di atas tumpukan uang yang sangat-sangat banyak. Namun tidak ada satupun dari mereka ini yang pasang muka bahagia. Mukanya pada muka stres semua. Disinilah letak misconception besar tentang uang. Bukan uang yang bikin kita bahagia, tapi daya belinya. Uang kertas itu hanyalah kulit luarnya saja, hanya kemasan saja. Bukan itu yang kita butuhkan. Yang kita butuhkan adalah purchasing power-nya, daya belinya. Dari sinilah muncul masalah. Purchasing power atau daya beli uang secara jangka panjang mengalami penurunan yang konsisten. Penurunan ini dikenal dengan istilah inflasi yang juga bisa diartikan sebagai harga barang-barang dan jasa naik. Dari sinilah muncul narasi bahwa uang fiat atau uang kertas yang kita pergunakan sehari-hari ini tidak ada nilainya. Bahkan kita sering dengar motivator seperti Robert Kiyosaki atau motivator di Indonesia mengikuti pemikiran Robert Kiyosaki menyebut uang kertas sebagai uang fiat sampah yang tidak ada nilainya. Pertanyaan saya, jika memang tidak ada nilainya,
Maka kenapa yang bersangkutan menawarkan seminar motivasi dan meminta untuk dibayar dengan menggunakan uang fiat sampah yang mereka sebut sebagai tidak ada nilainya? Karena itu ayo biasakan berpikir kritis. Uang kertas memiliki daya beli atau purchasing power dan itu adalah nilai uang tersebut. Kendatipun nilainya menurun karena inflasi, bukan berarti uang tersebut tidak bernilai. Ini adalah prinsip nomor 1 yang harus kita pegang. Selanjutnya ayo kita selesaikan urusan inflasi ini. Coba sekarang pikirkan. Inflasi ini adalah suatu kondisi yang baik atau buruk. Inflasi ini kondisi yang positif atau negatif. Ambil kertas Anda tadi, dan bagi yang bilang positif, tulis tanda plus. Dan bagi yang bilang negatif, tulis tanda minus. Kalau sudah, saya akan menjelaskan inflasi ini. Inflasi adalah suatu kondisi dalam makroekonomi di mana harga-harga barang dan jasa naik. Di mana kenaikan harga-harga barang dan jasa ini secara umum adalah didorong atas tingginya demand atau permintaan atas barang-barang dan jasa tersebut. Tingginya demand atas barang dan jasa adalah indikasi ekonomi yang sedang bertumbuh. Karena itu inflasi sesungguhnya adalah kondisi yang baik. Karena itu berarti adanya demand akan barang dan jasa. Akan tetapi saya paham jika ada di antara Anda yang mengatakan inflasi adalah tidak baik atau negatif. Ada satu pepatah Cina kuno yang sering diucapkan almarhum papa saya, Wu Ji Pi Fan, yang artinya segala sesuatu yang baik jika terlalu banyak jadinya tidak baik. Inflasi itu sesungguhnya positif, akan tetapi jika tidak terkendali jadinya buruk. Supaya lebih jelas, sekarang perhatikan diagram ini. Ini adalah diagram siklus ekonomi yang biasa saya pakai di Akela. Saya membaginya menjadi 2 bagian. Yang sebelah kiri ini adalah fase pertumbuhan atau growth, dan yang sebelah kanan adalah fase kontraksi atau resesi. Sekarang ayo fokus ke fase pertumbuhan yang di sebelah kiri ini. Saya membaginya lagi menjadi 2 bagian lagi. Yang bawah adalah early expansion, di mana ekonomi baru mulai bertumbuh kembali sesudah resesi. Berhubung ekonomi baru mulai bertumbuh, maka harga barang-barang dan jasa masih rendah. Dan karena itu ciri khas fase early expansion ini adalah aktivitas ekonomi bertumbuh, namun inflasinya masih rendah. Harap perhatikan ya, inflasi rendah berarti bukan tidak ada inflasi. Inflasi rendah itu adalah inflasi positif, namun tidak lebih dari 2% year on year. Di Amerika yang dijadikan acuan oleh The Fed adalah Core PC Inflation yang dirilis oleh Bureau of Economic Analysis atau BEA tiap akhir bulan. Sejalan dengan ekspansi ekonomi, kebutuhan akan barang-barang dan jasa semakin meningkat, hingga mendorong harga-harga barang dan jasa semakin naik, melampaui ambang batas 2% year on year. Dalam makroekonomi ini dikenal dengan sebutan demand pull inflation. Perhatikan charts ini. Ini adalah grafik agregat demand curve. Kurva agregat demand digambarkan sebagai kurva downward slope seperti garis ungu ini. Sumbu Y adalah agregat price level, sementara sumbu X adalah agregat output atau seringkali kita juga sebut sebagai real GDP. Ini adalah kurva short run agregat supply. Sejalan dengan bertumbuhnya ekonomi, terjadi peningkatan agregat demand, membuat kurva agregat demand bergeser ke kanan dari AD0 ke AD1. Akibatnya, price level juga naik dari PFE ke PE. Kenaikan price level artinya inflasi naik. Jadi apa yang membuat agregat demand ini naik? Kenaikan ini adalah karena
real GDP atau pertumbuhan aktivitas ekonomi naik dari YFE ke YE. Dan itu berarti total household consumption atau C, investment I, government spending G, dan net export dikurangi impor yang tidak lain total ini semua adalah GDP. Jika inflasi ini tidak dikendalikan, maka pada akhirnya akan berdampak buruk pada ekonomi karena semakin tinggi price level, masyarakat akan mengurangi konsumsi secara signifikan dan pada akhirnya juga mengakibatkan real GDP terkontraksi. Makroekonomi menyebut inflasi yang tak terkendali ini sebagai overheated. Disinilah tanggung jawab Bank Sentral dalam hal ini adalah The Fed untuk cooling down the inflation, mengendalikan inflasi ini agar stabil di kisaran 2% year on year. Tujuannya agar pertumbuhan ekonominya berjalan langgeng stabil dengan inflasi tetap terkendali. Dalam makroekonomi, kondisi ekonomi yang bertumbuh pelan dan stabil dengan inflasi terkendali di kisaran 2% dan berjalan langgeng adalah kondisi ideal dan disebut Goldilocks economy. Pengangguran rendah, pertumbuhan ekonomi stabil, inflasi stabil di kisaran 2% year on year. Guna mencapai hal itu, The Fed memiliki tools guna mencapai tujuan itu dan itu adalah money supply. Ini adalah fungsi uang yang sering Anda temukan dalam makroekonomi. Ingat, uang adalah purchasing power atau daya beli. Semakin banyak uang beredar, maka daya beli yang beredar juga semakin meningkat, membuat agregat demand jadi naik. Guna meredam inflasi, maka Bank Sentral perlu menurunkan agregat demand. Caranya adalah mengurangi daya beli yang beredar, mengurangi money supply. Hal ini dilakukan The Fed dengan cara menaikkan suku bunga acuan atau Fed Fund Rate. Perhatikan ya, ketika bank sentral seperti The Fed atau Bank Indonesia menaikkan suku bunga, bukan berarti mereka narikin bunga macam pinjol begitu ya. Kalian pengen tahu nggak bagaimana teknisnya ketika bank sentral menaikkan suku bunga? Oke, gini saya jelasin. Tapi sebelumnya kalian mesti kosongkan cangkir dulu, berpikir kritis dan buang semua narasi teori kontrasepsi. Karena untuk kesekian kalinya saya bilang itu tidak akan bikin kalian jadi tambah pinter. Ketika BI atau The Fed menaikkan suku bunga, maka mereka melakukannya melalui mekanisme pasar terbuka atau open market. The Fed akan menjual aset treasuries atau obligasi pemerintah ke bank-bank dan institusi melalui pasar terbuka. Hal ini mengakibatkan cadangan dana pada bank-bank dan institusi menjadi berkurang, mengakibatkan jumlah likuiditas yang tersedia untuk pinjaman menjadi berkurang. Karena jumlahnya berkurang, mengakibatkan cost of borrowing atau biaya pinjaman alias bunga jadi naik. Hal ini mengakibatkan menurunnya minat dunia usaha hingga masyarakat untuk berutang dan membelanjakan uangnya. Mereka cenderung pengennya nabung aja. Sekarang ayo kembali ke diagram ini. Dan sekarang fokus ke yang sebelah kanan. Jika karena suatu dan lain hal, ekonomi terkontraksi, pengangguran meningkat signifikan, The Fed kini tidak lagi mengkhawatirkan inflasi, melainkan mengkhawatirkan peningkatan pengangguran. Contohnya pada saat COVID-19 2020 lalu, The Fed langsung memangkas suku bunga acuan dan kali ini yang dilakukan adalah kebalikan dari yang tadi. Kini, The Fed membeli treasuries dari bank-bank dan institusi, sehingga jumlah dana yang tersedia pada bank-bank ini tadi jadi meningkat. Dan akibatnya biaya pinjaman alias bunga jadi turun. Bagaimana jika The Fed sudah menurunkan suku bunga hingga mendekati 0, akan tetapi pengangguran tetap naik? Pada posisi suku bunga di level 1/4% atau 0 hingga 25 basis point, sudah tidak bisa lagi memangkas suku bunga. Maka The Fed mengambil langkah untuk mengucurkan paket quantitative easing atau QE. Banyak orang yang menyebut langkah The Fed ini sebagai print money.
Namun kenyataannya bukan cetak uang secara harafiah begitu. Yang dilakukan oleh The Fed adalah lagi-lagi membeli treasuries melalui open market. Salah satu misconception besar yang sering saya temukan di internet, YouTube hingga sosmed, adalah menggunakan uang pembayar pajak untuk QE, taxpayer money katanya dipakai untuk QE. Ini adalah narasi dari orang yang benar-benar tidak paham makroekonomi. Harap bedakan antara fiskal dan moneter. Ini adalah dua dunia yang sangat terpisah. Pajak itu adalah wewenang pemerintah, bukan bank sentral. Jadi The Fed maupun BI sama sekali tidak punya akses atas pembayaran pajak. Gubernur BI tidak bisa minta ke Menteri Keuangan untuk menggunakan dana hasil pembayaran pajak masyarakat untuk digunakan untuk stimulus moneter. Nggak mungkin. Penerimaan pajak adalah di bawah wewenang Treasury Department atau kalau di Indonesia di bawah Menteri Keuangan, bukan BI. Lantas dari mana uang The Fed untuk membeli Treasury atau QE kalau bukan dari pembayaran pajak? Jawabnya dari wewenang yang diberikan rakyat Amerika melalui Federal Reserve Act. The Fed adalah institusi independen non-profit yang berwenang untuk menambah atau mengurangi money supply atau likuiditas uang beredar. Sekarang perhatikan grafik ini. Pada saat terjadi resesi, real GDP terkontraksi dari Y1 ke YE. Akibatnya price level turun dari P1 ke PE. Dan ini artinya terjadi deflasi. Banyak orang yang mungkin merasa deflasi ini bagus. Namun deflasi ini sesungguhnya sangat berbahaya. Karena ini jauh lebih sulit diatasi. Deflasi yang tidak terkendali akan mengakibatkan banyaknya perusahaan tutup dan PHK massal tidak bisa dihindari sehingga pengangguran melonjak dan dalam beberapa kasus berpotensi menimbulkan terjadinya kerusuhan sosial. Ketika The Fed mengucurkan stimulus moneter atau QE, maka dengan bertambahnya jumlah uang beredar, maka daya beli dunia usaha hingga masyarakat meningkat dan berakibat agregat demand sekarang terdorong naik dari AD0 ke AD1. Price level kembali normal dari PFE ke P1. Sampai tahap ini, Anda bisa lihat betapa powerfulnya money supply dalam mengendalikan stabilitas pertumbuhan ekonomi. Money supply adalah perangkat moneter yang sangat penting atau bahkan paling penting. Karena itu, berhenti bilang uang fiat sampah yang tidak ada nilainya. Ketika Anda dibayar oleh seseorang, Anda memperoleh daya beli atau purchasing power yang terkandung pada uang yang Anda terima. Jika Anda khawatir bahwa purchasing power ini akan turun, maka solusinya adalah Anda harus berpikir bagaimana membuat uang Anda ini juga bekerja dengan tingkat risiko yang terkontrol. Ada banyak cara, namun semuanya pada dasarnya bisa digolongkan menjadi dua. Satu, investasi, atau yang kedua, trading atau intelligent speculation alias spekulasi cerdas. Yang bahaya adalah orang yang tidak bisa membedakan apa itu investasi dan apa itu trading. Dia mengira dirinya sedang berinvestasi, padahal sesungguhnya trading, dan ini membuat trading tersebut memiliki risiko yang jadinya tidak terkendali hingga menjadi spekulasi yang kurang bijaksana. Trading dan spekulasi itu sangat berbeda. Metodenya beda, strateginya juga beda. Jangan mencampur adukan dengan menggunakan strategi trading untuk investasi dan sebaliknya juga jangan menggunakan metode investasi untuk trading. Ketika saya tanya, kamu investasi atau trading? Dijawab, oh investasi. Investasi di aset apa? Dan dijawab, oh ini investasi jangka pendek di forex.
Ini adalah salah satu contoh jawaban orang yang sama sekali tidak tahu apa yang dia lakukan. Nomor 1, Forex itu bukan aset produktif. 2, Forex itu instrumen dengan leverage yang sangat tinggi. Karena itu tidak ada investasi Forex, yang ada adalah trading Forex. Saya pernah membahas mengenai perbedaan trading dengan investasi pada video yang ini. Saya juga menemukan ada begitu banyak orang yang investasi aset kripto. Ini bukan investasi, melainkan long term trading. Coba saya tanya, apa tujuan Anda beli aset kripto? Simple. Jawabnya adalah supaya ketika harganya naik, Anda bisa jual ke market dengan harga lebih tinggi sehingga Anda mengalami keuntungan. Benar kan? Itu bukan investasi, itu adalah trading. Nah, Anda ingin belajar menjadi intelligent trader, mulai dari menganalisa dan memanfaatkan peluang trading ataupun investasi pada aset kripto, forex, gold hingga saham-saham Amerika, silakan kunjungi www.tradingnyantai.com. Akela akan menyelenggarakan webinar trading nyantai profit keren yang sekaligus mendemokan Timo Quantitative Trading System yang saya pakai. Info dan jadwal lengkapnya Anda bisa simak pada website Trading Nyantai. Link saya berikan di deskripsi. Gunakan voucher Akela 50 untuk mendapatkan diskon Rp50.000 serta mendapatkan bonus akses 4 buah e-book yang 3 diantaranya telah diterbitkan oleh Gramedia Pusaka Utama dan Alex Media Komputindo. Terima kasih semuanya, sukses selalu, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.